selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah masih berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Imron Rosadi. Di SMP Muhammadiyah saya selaku wakil kepala sekolah. Kemudian Pak Imron juga mengajar bidang studi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Jadi anak-anak semuanya yang suka dengan penelitian, yang suka dengan percobaan, nanti akan selalu bertemu dengan Pak Imron dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi nanti kalau kita sudah masuk dalam tatap muka, maka kita akan bertemu dengan Pak Imron secara langsung. Anak-anak semuanya yang saya cintai, semoga pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Karena pada pagi hari ini Pak Imron kebagian untuk mengisi materi yang sangat penting bagi kalian semuanya. Materi itu adalah motivasi belajar. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi, mudah-mudahan meskipun kalian berada di rumah pada saat ini, dalam kondisi COVID-19 seperti ini, anak-anak tidak surut untuk belajar. Hilangkan rasa malas untuk belajar. Kenapa anak-anak? Karena selama 4 bulan saya yakin kalian punya rasa jenuh, punya rasa malas, dan rasa bosan yang sangat mendalam dan ingin sekali segera bertemu dengan Bapak Ibu Guru, bertemu dengan teman-teman yang baru di SMP Muhammadiyah 10 Muja. Di dalam masa 4 bulan kalian belajar di rumah, kalian pasti akan punya rasa malas. Apa sih rasa malas? Malas adalah, kalau bisa kita artikan, malas itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang lain itu punya keinginan untuk tidak melakukan apa-apa, tidak ingin punya tujuan, dan tidak ingin punya cita-cita. Kalau rasa malas itu tetap kalian ikuti selama ini, maka kalian akan gagal menjadi seorang siswa yang baik. Anak-anakku semuanya, di dalam motivasi belajar ini ada beberapa cara bagaimana kita memotivasi diri kita untuk belajar. Terutama untuk kalian selama pembelajaran yang ada di rumah atau selama daring. Selama belum ada izin dari pemerintah Banyuwangi bahwa kita untuk tatap muka, maka anak-anak akan terus melaksanakan pembelajaran daring dengan baik secara online maupun secara luring atau tugas yang tertulis. Tapi meskipun anak-anak, dengan cara-cara itu saya minta hilangkan rasa malas yang ada dalam diri kalian. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dan menimbulkan motivasi kalian atau kita untuk belajar? Ada beberapa cara menurut seorang peneliti. Cara yang pertama adalah kalian harus punya cita-cita atau tujuan. Apa itu? Berarti tujuan apa, cita-cita apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin masuk di SMP Muhammadiyah 10 Muja. Tujuan kalian apa? Ingin belajar. Tujuan apa kalian apa di SMP? Ingin meraih cita-cita. Mari. Atau tujuan kalian apa? Ingin mengembangkan kegiatan kalian, kebiasaan kalian. Kami siap untuk mewadahi semua yang kalian inginkan. Kemudian cara yang kedua, supaya kalian tetap motivasi, punya rasa motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19. Tadi yang pertama adalah tujuan. Kemudian yang kedua adalah kalian harus punya pemikiran yang positif. Dalam artian apa? Kita optimis bahwa selama COVID ini akan terus berjalan, maka kita akan terus belajar daring. Kalau kalian punya pemikiran positif, kita yakin bahwa COVID ini akan segera berakhir, maka kita akan segera melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian cara yang ketiga untuk motivasi belajar yang ketiga adalah dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak membuat kita malas. Kegiatan itu apa? Banyak. Bisa kegiatan yang ada di rumah, yang sehari-hari kalian lakukan, maupun kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru yang harus kalian kerjakan. Kegiatan-kegiatan itu nanti akan mendorong pemikiran-pemikiran kalian supaya kalian itu tidak akan merasa malas, tidak akan merasa bosan, dan tidak akan merasa jenuh ketika selama COVID-19 ini belum berakhir. Jadi anak-anak, yang perlu Pak Imron tekankan, selama kalian masa pembelajaran daring ini harus tetap kalian yang pertama, kalian tetap dalam pemikiran kalian, saya punya cita-cita. Oh saya besok ingin jadi seperti ini, saya ingin jadi
penulis, pengarang, pencipta lagu, ataupun jadi seorang atlet, kami siap. Tidak salah kalian masuk di SMP Muhammadiyah Sebelum Muncar, karena di SMP Sebelum Muncar apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian pernah rasakan ketika kalian berada di SD, kalian akan terus berada di gembleng di sini, ditingkatkan lagi lebih baik. Yang kedua, tujuan, harus punya tujuan. Kalian masuk ke SMP harus punya tujuan. Bukan hanya kalian masuk di SMP karena sesuatu hal, tapi harus punya tujuan yang positif. Tujuan itu selama positif, saya yakin kalian akan menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang sempurna. Yang ketiga, kalian harus berpikiran positif bahwa kita yakin COVID ini akan segera berakhir dan kita akan segera belajar untuk tatap muka. Jadi bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman yang lain, dan pembelajaran seperti biasa. Yang terakhir, anak-anak, kalian juga harus tetap yakin melakukan kegiatan apapun yang biasa kalian lakukan yang ada di rumah. Jadi ketika kalian setelah selesai mengerjakan pekerjaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, maka kalian boleh melakukan kegiatan apapun yang biasa kalian lakukan. Yang terutama yang mereka adalah kegiatan ibadah. Penting bagi anak-anak untuk kegiatan ibadah jangan sampai tertinggal, terlupakan, karena ibadah itulah nanti akan meningkatkan motivasi kita di dalam niat kita untuk belajar. Ada beberapa cara menurut seorang peneliti. Cara yang pertama adalah kalian harus punya cita-cita atau tujuan. Apa itu? Berarti tujuan apa, cita-cita apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin masuk di SMP Muhammadiyah Sebelum Muncar. Tujuan kalian apa? Ingin belajar. Tujuan apa kalian apa di SMP? Ingin meraih cita-cita. Mari. Atau tujuan kalian apa? Ingin mengembangkan kegiatan kalian, kebiasaan kalian. Kami siap untuk mewadahi semua yang kalian inginkan. Kemudian cara yang kedua, supaya kalian tetap motivasi, punya rasa motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19. Tadi yang pertama adalah tujuan. Kemudian yang kedua adalah kalian harus punya pemikiran yang positif. Dalam artian apa? Kita optimis bahwa selama COVID ini akan terus berjalan, maka kita akan terus belajar daring. Kalau kalian punya pemikiran positif, kita yakin bahwa COVID ini akan segera berakhir, maka kita akan segera melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian cara yang ketiga untuk motivasi belajar yang ketiga adalah dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak membuat kita malas. Kegiatan itu apa? Banyak. Bisa kegiatan yang ada di rumah, yang sehari-hari kalian lakukan, maupun kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru yang harus kalian kerjakan. Kegiatan-kegiatan itu nanti akan mendorong pemikiran-pemikiran kalian supaya kalian itu tidak akan merasa malas, tidak akan merasa bosan, dan tidak akan merasa jenuh ketika selama COVID-19 ini belum berakhir. Jadi anak-anak, yang perlu Pak Emron tekankan, selama kalian masa pembelajaran daring ini harus tetap kalian yang pertama, kalian tetap dalam pemikiran kalian, saya punya cita-cita. Cita-cita, oh saya besok ingin jadi seperti ini, saya ingin jadi penulis, pengarang, pencipta lagu, ataupun jadi seorang atlet. Kami siap. Tidak salah kalian masuk di SMP Muhammadiyah Sebelum Muncar, karena di SMP Sebelum Muncar apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian pernah rasakan ketika kalian berada di SD, kalian akan terus berada di gembleng di sini, ditingkatkan lagi lebih baik. Yang kedua, tujuan, harus punya tujuan. Kalian masuk ke SMP harus punya tujuan. Kalian masuk di SMP karena sesuatu hal, tapi harus punya tujuan yang positif. Tujuan itu selama positif, saya yakin kalian akan menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang sempurna. Yang ketiga, kalian harus berpikiran positif bahwa kita yakin COVID ini akan segera berakhir dan kita akan segera belajar untuk tatap muka. Jadi bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman yang lain, dan pembelajaran seperti biasa. Yang terakhir, anak-anak,
kalian juga harus tetap yakin melakukan kegiatan apapun yang biasa kalian lakukan yang ada di rumah. Jadi ketika kalian setelah selesai mengerjakan pekerjaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, maka kalian boleh melakukan kegiatan apapun yang biasa kalian lakukan. Yang terutama yang mereka adalah kegiatan ibadah. Penting bagi anak-anak untuk kegiatan ibadah jangan sampai tertinggal, terlupakan, karena ibadah itulah nanti akan meningkatkan motivasi kita di dalam niat kita untuk belajar. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa dicermati, bisa disampaikan kepada anak-anak, bisa dipahami. Intinya yang penting kita selalu optimis, berpikiran positif dan yakin. Kemudian yang terakhir, hilangkan rasa malas dalam diri kita. Karena segala sesuatu kalau sudah timbul rasa malas, maka tidak mungkin pasti kita akan mengikuti rasa malas itu. Dan kalau kita mengikuti rasa malas, maka kita siap-siap menjadi manusia yang dicermati, bisa disampaikan kepada anak-anak, bisa dipahami. Intinya yang penting kita selalu optimis, berpikiran positif dan yakin. Kemudian yang terakhir, hilangkan rasa malas dalam diri kita. Karena segala sesuatu kalau sudah timbul rasa malas, maka tidak mungkin pasti kita akan mengikuti rasa malas itu. Dan kalau kita mengikuti rasa malas, maka kita siap-siap menjadi manusia yang gagal. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.